Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi perancangan tata letak fasilitas. Sebelum kita mengetahui apa itu perancangan tata letak fasilitas, maka kita harus tahu betapa pentingnya perancangan tata fasilitas di dunia industri. Industrialisasi telah mengalokasikan anggaran belanja dalam jumlah besar untuk long-term capital assets berupa gedung, mesin fasilitas kerja, dan lain-lain dengan teknologi baru untuk melakukan aktivitas produktif. Anggaran belanja dalam jumlah besar harus dikeluarkan untuk keperluan design of facilities system, layout, handling system, dan fasilitas location sebagai konsekuensi dari the overall planning process. Ruang lingkup perancangan fasilitas sendiri yaitu perencanaan fasilitas yang terbagi dua, fasilitas desain dan fasilitas location. Fasilitas desain adalah proses membangun fasilitas sesuai dengan tujuan aktivitas. Terdiri dari struktural design, merupakan kegiatan menghasilkan fasilitas yang terdiri atas penataan unsur fisiknya, pengaturan aliran bahan, dan penjaminan keamanan dari pekerja. Yang kedua ada fasilitas layout design, merupakan bagian perancangan fasilitas yang lebih fokus pada pengaturan unsur-unsur fisik, yang berupa mesin, peralatan, meja, bangunan, dan sebagainya. Yang ketiga ada material handling system, merupakan mekanisme mengelola pemindahan bahan dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, ergonomis, dan teknis. Lalu ada fasilitas location. Pemilihan lokasi dituntun berdasarkan ketersediaan sumber bahan baku, kedekatan pasar, atau tidak mempertimbangkan keduanya. Contohnya, perencanaan fasilitas manufaktur adalah proses menentukan lokasi pabrik dan merancang fasilitas pabrik yang terdiri atas tata letak mesin atau peralatan serta pemindahan bahan dan sistem fasilitas seperti sanitasi, penanganan limbah, dan sebagainya. Lalu ada analisa lokasi pabrik. Di sini kita tentukan apakah kita akan mendirikan pabrik dekat dengan lokasi bahan baku atau dekat dengan potensi pasar atau dengan kemungkinan lainnya. Hal ini berkaitan dengan interaksi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemilihan lokasi pabrik, di mana fasilitas produksi membutuhkan sejumlah besar modal atau kapital harus diinvestasikan dalam jangka panjang serta kondisi yang penuh resiko. Fasilitas produksi memberi batasan dan kerangka kerja dari sistem produksi. Pada saat beroperasi dalam yang sangat sulit dan mahal, lokasi pabrik akan memiliki unsur strategis guna memperkuat posisi untuk bersaing. Suatu industri pada hakikatnya akan memperluas sistem usahanya. Lokasi pabrik yang baik adalah terletak pada suatu tempat yang akhirnya mampu memberikan total biaya produksi yang rendah dan keuntungan maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa tata letak fasilitas merupakan fase perencanaan industri yang paling penting dan diaplikasikan untuk jangka waktu yang lama. Bagaimana pengaturan mesin, area penyimpanan, dan atau area kerja biasanya dalam batas-batas struktur fisik seperti toko retail, kantor, gudang, atau fasilitas manufaktur. Lalu bagaimana layout pabrik yang baik? Yaitu layout pabrik yang akan mengurangi kemacetan dalam menggerakkan orang atau material, meminimalkan biaya peminimalan bahan, mengurangi bahaya terhadap personel, memanfaatkan tenaga kerja secara efisien, meningkatkan moral, memanfaatkan ruang yang tersedia, dan banyak lainnya. Kelebihan dan kekurangan tata letak proses. Kelebihannya sendiri yaitu total investasi rendah, penggunaan mesin-mesin umum, fleksibilitas mesin dan skill tenaga kerja yang tinggi, aktivitas supervisi perlu dioptimalkan, memerlukan aktivitas PVC, mudah untuk mengatasi adanya mesin yang breakdown. Kerugiannya sendiri yaitu biaya material handling yang mahal, kesulitan dalam melakukan keseimbangan lintasan, memerlukan area khusus untuk work in process storage, aplikasi general purpose mesin, job order stock akan menyebabkan problem dalam PVC. Lalu ada skill operator sangat diperlukan untuk menangani berbagai jenis aktivitas yang berbeda-beda. Definisi dan contoh tata letak produk. Contoh tata letak produk sendiri yaitu pengaturan fasilitas produksi berdasarkan prinsip machine after machine, di mana mesin diatur berdasarkan urutan proses produksi sehingga material handling bisa dilakukan dengan jarak yang sependek-pendeknya. Contohnya yaitu pabrik yang menggunakan tipe tata letak produk ini diantaranya lintasan perakitan untuk tipe proses intermittent, sedangkan yang tipe continuous sendiri di situ ada pabrik pupuk, pengolahan kelapa sawit, dan lainnya. Produksi dengan tipe make to stock juga menggunakan tipe tata letak ini. Tata letak group technology. Group technology adalah teknik mengidentifikasi
dan menyatukan bagian-bagian yang serupa dalam suatu proses produksi untuk memanfaatkan ekonomi inheren dari metode-metode produksi aliran. Tata letak grup teknologi juga dikenal dengan manufacturing cell layer. Lalu ada bill of material. Bill of material sendiri berisikan daftar komponen dari suatu produk lengkap yang memuat nama komponen, jenis material, spesifikasi, jumlah atau volume, nilai atau harga, dan lainnya. Diaplikasikan untuk melakukan analisa produk, apakah komponen akan dibuat oleh perusahaan atau dibeli pada perusahaan lain. Dalam analisa produk, kita akan mengetahui istilahnya break-even point. Break-even point ini merupakan pendekatan standar untuk memilih di antara proses atau peralatan alternatif. Model ini berupaya menentukan titik dalam unit yang diproduksi dan dijual, di mana kita akan mulai membuat keuntungan pada proses atau peralatan. Model ini berupaya menemukan titik dalam unit diproduksi dan dijual, di mana total pendapatan dan total biaya pengeluaran sama, atau dikenal dengan titik impas. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.